Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya gitu deh. Tepuk tangannya mana? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berada di tempat yang insya Allah penuh barokah di sebuah daerah paling tinggi di Madura, Beb. Ini semacam Mount Everest kalau di Himalaya ya. Jadi dataran paling tinggi di Madura, di mana jalannya sangat sulit sehingga ketika Anda temukan ada harimau di sini, kakinya pasti menjadi 3 karena dia menangis saking sulitnya jalannya. Macan monitor ke hulu, so kono kira terlalu anjan. Ada apa? Malah ada dulu orang nangis. Malam hari ini kita akan ngaji bareng dengan Habib Hussein Jafar Al-Hadar yang beliau itu aktif di YouTube Jeda Nulis dan sekarang sedang jeda lama ya. Beliau adalah seorang YouTuber dan juga dai milenial. Teman-temannya seleb semua. Ya, berarti kan saya termasuk dari bagian minhum, kan gitu. Kita kan cuma berharap begitu. Jadi kalau temannya Habib itu selebriti semua, berarti saya kan temannya, berarti kan saya minhum gitu lah. Caranya begitu loh caranya. Beliau ini lahir di Bondowoso. Bondowoso itu adalah Madura swasta, begitu Bu? Wah ya. Ya kalau ori di sini, sana swasta. Beliau insya Allah bisa juga bahasa Madura dan kita akan memulai acara ini dengan cara yang berbeda dengan acara talk show atau ngomong atau podcast atau apalah kita ngobrolnya. Mari silakan dulu. Ini biasanya ada minuman-minuman atau apa gitu. Kopi apa teh, Bib? Kopi atau Kopi. Oh, kopi kalau ada. Kopi 2 kena, biteng kena. Ya. Ya, rekan-rekan sekalian, santri semuanya, para undangan, para hadirin, beliau adalah Habib Hussein Jafar Al-Hadar. Beliau dari Bondowoso, aktif di Jakarta, yang kalau ceramah itu bisa sebulan 125 kali. Sekarang ini 126 malah, besok mungkin 127 gitu ya. Anak koyah ini bisa perkenalkan adalah pondok pesantren tertua di Madura. Bukan di Madura, tertua di antara yang tertua, di antara yang lebih muda. Kalau di Madura mungkin bukan paling tua, masih lebih tua Merajan. Usianya 135, mirip dengan arkanya Pertamina, Bib. Ya, 135. Berdiri pada tahun 1887. 10 tahun lebih tua dari Juventus, 12 tahun lebih tua dari AC Milan, ya. Hadirin sekalian, ini yang mau ceramah ini Habib loh, bukan saya ya. Ayo silakan Habib. Saya kira pengantar itu cukup sudah ya. Soalnya Anda ini tahu semua lah. Anda kalau buka YouTube Habib Hussein pasti keluar beliau. Tak mungkin yang keluar saya. Iya, Habib Hussein. Saya ini Habib yang bagian loncong ke budi. Beliau loncong ke ada gitu lah ya. Tak perlu lama-lama, Bib, silakan mungkin dimulai atau gimana. Ini Bib, kita minta nasihatnya tentang agar sebetulnya ini ceramahnya arahnya satu, Bib. Agar anak-anak itu tidak tidur di kelas. Ini saya. Itu saja. Minta tips dengan saya itu saya tidak bisa menahan sabar menghadapi bulian orang. Saya digojlokin terus karena nggak menikah, Bib. Oh iya. Dia katanya, Jakarta itu dekat, KUA yang jauh. Saya bilang gitu. Itu saya tahan, Bib. Saya tahan, sabar. Yang nggak sabar itu ngajar anak-anak tidur di kelas. Ini gimana caranya? Jadi saya mohon Habib ini bisa memberikan pencerahan kepada rekan-rekan santri agar semakin giat, semakin rajin belajarnya, bukan tidurnya ya. Itu jadi mungkin kita lanjutkan nanti. Silakan kepada Habib Hussein Jafar Al-Hadar. Ya, mungkin sambil berdiri ya. Ya. Nanti sesi foto ada sesi foto, tenang ya. Para penggemar jangan heboh, nanti ada 10.000 setiap foto ya. Mau permisi mau mindahin sepatu dulu, soalnya bahasa Inggrisnya ini selak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja saya mau mengawali dengan bacaan hamdalah, dan mungkin nanti ada beberapa bacaan ayat juga yang saya bacakan sebagian untuk tetap memastikan bahwa walaupun penampilannya tidak meyakinkan, begini-begini saya itu seorang Habib. Iya. Cuman saya ini Habib swasta. Jadi kalau Habib yang negeri itu pakai sorban, pakai jubah, fasih. Nah, kalau saya yang bagian swasta. Tadi saya bingung ketika kesini. Saya biasanya kemana-mana kalau ceramah pakai celana. Tapi karena ini ke pesantren, apa saya pakai sarung aja. Tapi identitas saya tetap pakai celana. Makanya akhirnya saya memilih untuk pakai celana sarung. Agar gak bingung. Ibrahim bin Adham, salah seorang sufi kekasih Allah, dipuji oleh salah seorang karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Ibrahim bin Adham, ibadah yang telah saya lakukan selama ini itu tidak ada apa-apanya dengan ibadah sehari yang kamu lakukan. Loh, kok bisa, katanya seorang yang bertanya ini, temannya ini. Kemudian kata Ibrahim bin Adham, karena saya ini bagaimanapun adalah seorang jomblo yang tidak menikah, sedangkan kamu itu sudah menikah. Jadi ibadahnya orang yang sudah menikah itu sehari setara dengan ribuan hari orang yang belum menikah. Itu spesial ceramah untuk yang di belakang saya, bukan yang di depan. Orang biasanya ceramah ke yang di depan, ini yang di belakang. Nah, oke. Nah, kalau gini kelihatan Habib milenialnya nih. Jadi pernah ada di daerah Madura itu ada mic yang putus-putus, kemudian diganti sama MC-nya, dikasih mic yang pakai Bluetooth, gak ada kabelnya. Terus kata kiainya, yang ada kabelnya aja putus-putus, apalagi gak ada kabelnya. Alhamdulillah, ini untuk pertama kalinya saya ke Sumeneb, padahal nenek saya itu asli Sumeneb. Nenek saya itu asli Sumeneb, tapi saya baru pertama kali, dan saya pertama kali ke Sumeneb karena keberkahan Pondok Pesantren An-Nuqayyah Bulu-Bulu. Senang sekali karena gini. Pertemuan pertama saya dengan pesantren An-Nuqayyah Gulu-Gulu dibuat terpesona karena dalam pertemuan pertama ini, yang pertama saya berhasil membuktikan bahwa yang bisa punya pentas megah, yang bisa punya lighting yang bagus, yang bisa punya videotron yang keren, dan bahkan video dan kamera yang bisa terbang, tadi ada kamera yang bisa terbang itu, alias drone, itu bukan hanya acara dangdut. Ternyata acara ceramah agama bisa sebagus, sekeren, dan semewah ini. Ini sebagai pembuktian dari ayat Allah, idza ja'al haq
wa dhahaqal batil. Cara mengusir kebatilan itu gampang saja. Kebatilan itu seperti kegelapan, nyatanya gak ada. Cara mengusirnya gampang, gak usah diusir. Nyalakan cahaya, maka kegelapan itu akan pergi dengan sendirinya. Jadi cara mengusir cewek-cewek yang joget di TikTok gak jelas itu, dan cara mengusir laki-laki yang alay di TikTok itu, tidak perlu dimarah-marahin, biar santri tetap terlihat moderat, tidak galak. Caranya dengan santri hadir di media sosial untuk menghadirkan cahaya berupa ceramah-ceramah agama. Jadi konsepnya jelas. Idza ja'al haq wa dhahaqal batil. Kebatilan itu gak perlu diusir. Tinggal kita menampakkan cahaya Islam, maka dengan sendirinya kegelapan kejahiliaan itu akan pergi dengan sendirinya. Makanya saya kan terlihat gak punya potongan untuk jadi wali kutub, Kiai. Saya ini gak punya potongan untuk jadi wali kutub, makanya saya memilih untuk jadi wali YouTube saja. Jadi wali itu satu akar kata dengan wilayah. Wali itu artinya orang yang memegang wilayah secara batin. Sunan Kudus memimpin Kudus secara batin. Kemudian para kanjeng sunan di daerahnya masing-masing memimpin secara batin daerah itu. Habib Idrus Al-Jufri memimpin secara batin kota Palu. Para habaib semua itu, kalau ada habaib atau kiai di suatu wilayah, biasanya dia pergi ke wilayah lain agar bisa memimpin wilayah itu secara batin. Kalau memimpinnya secara lahir namanya wali kota. Iya, wali kota Sumeneb, wali kota A, B, C. Kalau memimpinnya secara batin disebutnya wali kutub. Karena mereka memiliki wilayah. Nah, kalau pemimpin secara digital itu namanya wali YouTube. Artinya orang-orang yang menjaga YouTube, TikTok, dan media sosial lainnya agar tetap dihiasi oleh cahaya-cahaya Allah dan Rasulnya. Jadi, oh ya, oke. Ini memang benar-benar acara dangdut kalah sama ini. Mic-nya aja canggih. Kemudian yang kedua yang membuat saya senang ada di tengah-tengah para santri dan lebih khusus dan lebih penting para santriwati adalah karena undangan utama pada malam hari ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi ketika mahallul qiyam kita berdiri. Kenapa? Karena kanjeng Nabi datang ke tengah-tengah kita. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Ghazali itu diceritakan ada satu malaikat yang memimpin 70.000 malaikat. Tapi sayapnya patah. Diceritakan kepada Jibril oleh malaikat yang sayapnya patah itu bahwa sayapnya patah karena ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad lewat dan dia tetap di singgasananya, tidak berdiri. Maka dihukum oleh Allah dengan dipatahkan sayapnya. Karena dia tidak berdiri ketika Nabi Muhammad lewat. Karena itu kita diajarkan ketika Nabi Muhammad datang, meskipun secara batin dalam mahallul qiyam kita berdiri sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena itu, maka insya Allah gulu-gulu Sumeneb, Madura, dan Indonesia bahkan secara umum
akan baik-baik saja karena apa yang dilakukan kita pada malam hari ini. Karena kata Al-Quran, wa ma kanallah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan memberikan azab kepada suatu kaum yang kaum itu di tengah-tengahnya hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua menjadi mulia karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulak ma khuliqal aflak. Kalau bukan karena Nabi Muhammad tidak diciptakan segala sesuatu ini. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Al-Qur'an menjadi mulia karena kitabnya Nabi Muhammad. Innama yuridullahu liyuthiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Keluarganya Nabi Muhammad menjadi keluarga paling mulia karena dia adalah keluarganya Nabi Muhammad. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat Islam menjadi umat termulia karena dia umatnya Nabi Muhammad. Semua menjadi mulia karena kalau menempel kepada Nabi Muhammad. Sendalnya Nabi Muhammad menjadi mulia. Makanya ada gambar sendal di atas kopiah kita. Karena sendal itu pernah ketemu Allah subhanahu wa ta'ala ketika Nabi Muhammad Mi'raj dan menjadi mulia karena dipakai oleh Nabi Muhammad. Karena dipakai oleh Nabi Muhammad maka sendal itu pernah ketemu Allah. Karena Nabi ketika Mi'raj tidak disuruh membuka sendalnya. Sedangkan Nabi Musa ketika bertemu dengan Allah di Bukit Tua diminta untuk melepaskan sendalnya. Sendal menjadi mulia karena Nabi Muhammad. Maka insya Allah hari ini kita menjadi mulia karena acara ini mengundang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi karena itu senang lantaran Nabi Muhammad hadir pada kesempatan kali ini. Kemudian yang ketiga, senang karena kita masih memegang tradisi yang sangat mulia tentang bagaimana seorang pemimpin. Tadi disampaikan bahwa Al-Mukarram Kiai Nagib dipilih meskipun beliau pengennya enggak. Nah ini tradisi yang sudah jarang di tempat lain. Di tempat lain orang mencari kursi kepemimpinan itu berebut. Bukan hanya memimpin. Nah ini apa ini? Naksir dia Beb itu Beb. Naksir Anda. Naksir Iya. ya. Ini diselawatin pergi nih. Jadi saya kalau di bandara tuh, kalau sholat berjamaah di musolanya, itu yang mau jadi imam pada berebut, jadi imam sholat. Padahal dulu ketika saya kecil, kalau mau jadi imam itu dorong-dorongan, karena semua merasa rendah hati tidak pantas untuk menjadi imam. Sedangkan sekarang, semua orang berebut jadi pemimpin. Padahal ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz dipilih menjadi pemimpin, beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan alhamdulillah. Karena beratnya amanah menjadi seorang pemimpin. Nah karena itu ada pelajaran penting yang kita dapatkan malam hari ini dari pengasuh pesantren An-Nuqayyah. Bahwa menjadi pemimpin itu bukan perkara yang mudah. Karena itu kalau tidak memiliki kemampuannya jangan sok-sokan untuk jadi pemimpin. Pilihlah justru orang-orang yang kita merasa rendah untuk menjadi pemimpin, tidak mampu. Itu tradisi yang baik yang harus kita pertahankan, yaitu kerendahan hati di tengah masyarakat. Nah kemudian pada kesempatan kali ini tadi kita menghadirkan para santri dan santriwati yang berprestasi
saya rasa semua santri dan santriwati Pondok Pesantren An-Nuqoyah Gulu-Gulu ini itu berprestasi. 7.000 sampai 10.000 santrinya itu semuanya berprestasi. Kenapa? Karena orang itu kalau sudah jadi santri, itu sudah pasti berprestasi. Karena santri itu beda dengan murid-murid pada umumnya. Santri itu bukan hanya belajar untuk menjadi pintar, tapi belajar untuk menjadi pribadi yang berakhlak dengan mulia. Menjadi pribadi yang berakhlak yang mulia. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ki Fikri. Kita ini gak mau cetak cuman orang pinter. Buat apa orang pinter? Makhluk yang pertama kali cerdas itu adalah iblis. Dia cerdas. Berapa banyak orang yang pinter tapi menghancurkan dirinya sendiri dan orang lain dengan kepintarannya. Maka santri tidak hanya dididik untuk menjadi pribadi yang pinter, utamanya menjadi pribadi yang berakhlakul karimah, berakhlak yang mulia. Karena kategori orang yang mulia di dalam Al-Quran bukan orang yang pinter saja, tapi orang yang berakhlak karena kepintarannya. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima takuluna mala taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu ngomongin sesuatu yang tidak kamu lakukan? Bukan mala ta'lamun, bukan ngomongin sesuatu yang kamu tidak ketahui. Meskipun kamu tahu, tapi kalau kamu tidak menerapkannya dalam bentuk akhlak yang agung, maka itu bukan ilmu, kata Al-Quran. Meskipun kamu punya ilmu banyak, tapi kamu tidak menjalankannya, Al-Quran katakan bahwa itu seperti keledai yang di atasnya membawa kitab-kitab. Mathalul ladina hummilut taurata summa lam yahmiluha kamathalil himar yahmilul asfara. Makanya juga di dalam Al-Quran dikatakan fas'alu ahlad dzikir in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak mengetahui, bertanyalah kepada ahli zikir. Kenapa ahli zikir? Kok bukan ahli fikir? Kenapa Allah tidak mengatakan fas'alu ahlal fikir in kuntum la ta'lamun, tapi ahli zikir? Karena kalau cuma ahli berpikir, itu gak cukup, kata Al-Quran. Al-Quran menginginkan kita menjadi pribadi yang bukan hanya ahli berpikir, tapi juga ahli berzikir. Kalau cuma ahli fikir, banyak. Berapa banyak orang yang dihancurkan karena pikiran-pikirannya yang cerdas justru. Kalau tidak diimbangi oleh hati yang penuh dengan zikir. Karena itu santri diajarkan bukan hanya cerdas dalam berpikir, tapi juga cerdas dalam berakhlakul karimah, dalam berakhlak yang mulia. Masuk tadi dari sana, santri sudah berakhlak dengan agung, menundukkan kepalanya. Dan saya yakin bukan hanya kepalanya, isi kepalanya dan hatinya juga menunduk ketika kiainya lewat. Saya tiap ngepost itu, saya beberapa kali tuh ngepost. Pas saya lewat di beberapa pesantren, santri-santrinya nunduk. Saya tiap post itu selalu viral. Kenapa? Karena itu luar biasa. Kita menganggap biasa saja karena kita masih di sini, masih di pesantren. Nanti kalau kamu keluar, kamu akan mendapatkan orang itu begitu bejatnya di luar sana. Sehingga kamu mengetahui bahwa begitu spesialnya diri kamu. Kamu menganggap tidak spesial, biasa aja, kiai lewat kita nunduk, biasa aja. Di luar sana, ada orang yang dosennya lewat sebagai mahasiswa, dia tetap rokokan. Gitu. Maka apakah ilmu akan diterima oleh dia dengan begitu? Enggak. Makanya kita diajarkan sebelum baca kitab dari para ulama, kita apa? Kita bacakan Fatihah kepada ulama tersebut. Kenapa? Karena kita yakin bahwa ilmu itu bukan hanya bisa ditransfer dengan membaca, tapi ditransfer dengan kita mengambil keberkahan dari si
pemberi ilmu itu dengan membacakan Fatihah kepada si pemberi ilmu itu. Kalau kita kurang ajar kepada si pemberi ilmu, entah itu guru, penulis, ulama, kiai dan lain sebagainya, maka kita tidak akan benar-benar mendapatkan ilmu itu. Hafal mungkin, tapi tidak akan pernah ilmu itu bermanfaat bagi kita, apalagi bagi orang lain. Gak akan bermanfaat kalau kita tidak diikuti akhlak yang agung. Karena itu, buat yang santriwati atau buat yang santri, kalau nanti memilih pasangan, nomor 1 itu akhlak. Walaupun ganteng atau cantik, walaupun pinter, walaupun kaya, walaupun jabatannya tinggi, tapi kalau gak punya akhlak, percuma. Cantik paling dilihat 3 bulan enak gitu. Tapi kalau kelakuannya gak punya akhlak, enak kita ngelihatnya. Makanya akhlak itu nomor 1. Nomor 2, kalau memilih pasangan nanti mau menikah, jangan lupa cek FYP TikToknya. Karena kenapa? Karena sekarang itu orang bisa dilihat ahli surga apa ahli neraka dari FYP TikToknya. Kalau dari 10 FYP TikToknya, 6 isinya cewek yang joget-joget, cuman 4 yang isinya Habib Ja'far ceramah, maka kemungkinan besar dia ahli neraka. Karena isi FYP TikToknya kebanyakan ahli maksiat. Karena FYP TikTok itu berdasarkan kesukaan kita. Kalau kita sukanya hal-hal yang maksiat, FYP-nya lebih banyak maksiatnya. Jadi sekarang malaikat itu nanti menghisapnya gampang. Jadi di akhirat itu nanti malaikat tinggal minta, HP-nya mana? Buka TikToknya, seret, oh neraka, oh surga gitu. Yang repot kalau imbang, maksiat sama ketaatannya imbang 5-5, repot malaikat tuh. Tapi kata Allah di dalam Al-Quran, mereka disebut sebagai Ashabul A'raf, orang-orang yang dosa dan pahalanya imbang. Saya pernah ditanya, Bib, nanti di akhirat kalau dosa dan pahala saya imbang, apakah saya akan menjalani tambahan waktu di dunia gitu, extra time di dunia? Allah bahas dalam suratul A'raf, mereka akan masuk surga, tapi nanti di akhir setelah semua masuk surga dan masuk neraka, kita baru dimasukkan ke surga karena rahmatnya Allah. Begitu kata Allah dalam suratul A'raf. Jadi siksaannya adalah karena nunggu, capek nunggu gitu. Karena al-intidhar nisful adab, kata orang Arab, menunggu itu adalah sebagian dari siksaan. Beb, mau nanya nih Beb, apakah termasuk PHP itu Beb? Iya, iya. Siksaan juga nggak Beb? PHP. Iya. Jadi pergi tanpa kepastian, nggak segera menjawab pinangan, itu nisful adab, setengah dari siksaan. Nah, jadi karena itu tadi saya ketika ngelihat live YouTube-nya di channel YouTube-nya An-Nuqoyah, itu banyak sekali alumni yang wah rindu An-Nuqoyah, wah rindu An-Nuqoyah. Saya tahu mereka bohong tuh. Karena saya juga ngerasa gitu. Tapi mungkin sebagian itu jujur.
Kalian itu nanti kalau sudah lulus baru merasakan betapa kehidupan di pesantren ini adalah kehidupan yang sangat indah. Oh, iya. Kehidupan yang sangat indah. Karena di sini kalian hidup dengan sangat normal. Di luar sana orang hidup tidak normal. Karena kenapa? Karena di luar sana orang hidup tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan kita itu dibuat oleh Allah dan Rasulnya agar hidup frekuensinya itu ada di frekuensi Allah dan Rasulnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena yang menciptakan kita itu adalah Allah. Maka yang tahu apa yang seharusnya kita lakukan yang paling baik itu Allah. Dan kata Allah yang paling baik adalah menjadi santri dengan selalu beribadah kepada Allah. Maka kalau kita tidak beribadah, kita tidak menjadi santri, itu konslet. Ibarat kata itu konslet, karena Allah yang bikin, Allah yang tahu bahwa kamu itu kalau gak mau konslet, berjalan di jalannya Allah. Kalau tidak berjalan di jalannya Allah, itu konslet. Karena tidak sesuai dengan ciptaannya Allah. Karena itu nanti pasti kita akan rindu tuh suasana-suasana di pesantren. Serius akan rindu. Karena sudah menjadi ciptaan Allah bahwa kebaikan itu selalu bikin candu. Sedangkan keburukan itu ngebosenin. Gak ada tuh orang yang sampai tua menikmati mabuk gitu, gak ada. Pasti bosan, makin tua makin bosan bermaksiat. Kalaupun tetap bermaksiat karena udah gak bisa lepas dari maksiat itu. Tapi pengen dia lepas dari maksiat. Semua orang yang ahli maksiat makin tua makin bosan sama maksiat. Tapi kalau ibadah semua terbukti bahwa semakin hari semakin bikin ketagihan. Gak ada tuh orang bosan sholat gitu. Gak ada tuh. Orang yang ibadah pasti semakin ketagihan. Karena semakin hari semakin tahu nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita itu rindu selalu untuk menjadi santri. Nah, yang juga nikmat dari menjadi santri di Madura adalah karena Madura itu sepotong surga yang jatuh ke muka bumi. Kenapa? Karena di Madura orang-orangnya sangat beriman kepada Allah dan Rasulnya. Cuman di Madura, cuman orang Madura yang saya temui di Jakarta yang berani jual bensin eceran di pintu keluar pom bensin. Cuma orang Madura tuh. Serius, di daerah Pasar Minggu ada orang jual bensin eceran di pintu keluar pom bensin. Saya pas mau beli tahu, Tretan TV pasti Reng Madura. Akhirnya saya datengin, Reng Madura kak, gue gimana tahu aja. Baik, cuman orang Madura yang pasti melakukan itu. Karena ada kok dua kesalahan ini. Pertama, jual bensin kok di depan pom bensin. Yang kedua, kok gak di pintu masuk? Kalau di pintu masuk kan ngalangin orang yang mau beli bensin. Ini di pintu keluar, orang kan udah beli bensin. Saya bilang tuh, kak, sampean nih kak, salah duka le kak. Terus kata dia, saya kira semua Habib itu beriman kepada Allah. Kenapa? Karena kata dia, recekena bule, bi recekena sendi pom bensin, pon yator bi Gusti Allah. Tadi tak usah kebeter jan, pon yator bi Gusti Allah. Tadi tak usah kebeter. Dan akhirnya dia itu 3 anaknya sarjana dari hasil jual bensin eceran di pintu keluar pom bensin. Karena kenapa? Karena Allah bilang ana
inda dhanni abdi bi. Saya tergantung kepada praduga kamu kepada saya. Jadi orang Madura itu menduga bahwa Allah sudah atur rezekinya walaupun jual bensin eceran di pintu keluar pom bensin. Jadi dia itu akhirnya bukan kerja, tapi ngerjain Allah. Jadi Allah yang kerja untuk dia. Akhirnya Allah bikinin skema agar bensin ecerannya itu laku. Dibuatlah antrian sama Allah. Sepeda motor antri, dibuatlah sebagian gak sabar. Akhirnya ngelihat bensin eceran, dia beli bensin eceran di pintu keluar bensin. Jadi Allah yang akhirnya ngatur. Kenapa? Karena ana inda dhanni abdi bi. Saya itu tergantung kepada pradugamu kepada saya. Jadi duga-dugalah yang baik untuk Allah. Jangan suuzon kepada Allah. Corona 2 tahun baik. Kemudian semua keburukan yang menimpa kepada kita, dugalah bahwa itu kebaikan yang tertunda. Kebaikan dalam wajah yang berbeda. Cuma orang Madura yang kalau jual sate di Jakarta, itu satenya paling enak nomor 2 di dunia. Saya tanya. Kok nomor 2, bukan nomor 1? Iya. Saya tanya, kok nomor 2 aja? Kok bukan nomor 1? Loh, gimana sih yang nomor 1 hanya Allah Ta'ala. Jadi Allah itu kan seneng ya digitukan, dirayu gitu seneng Allah. Makanya satenya laku walaupun gak enak. Karena Allah kadung seneng. Karena yang beli adalah Allah akhirnya. Melalui makhluk-makhluknya suruh beli. Karena kata Allah di dalam Al-Quran, intan surullah yansurukum. Kalau kamu bikin senang Allah, bantu Allah, sebarkan nilai-nilai yang Allah ajarkan, maka Allah akan bantu urusan kamu. Jadi enak tuh. Saya banyak belajar dari orang Madura. Orang Madura juga yang ngajarkan saya bahwa beriman itu harusnya gampang. Ini saya dikasih tahu oleh tukang cukur. Kalau di Jakarta itu banyaknya orang Madura selain orang Garut. Nah, salah satu tukang cukur orang Madura, dia cerita, sebenarnya orang itu kok bisa gak beriman kepada Allah? Padahal kepada tukang cukur aja dia beriman. Iya enggak? Kamu beriman enggak ke tukang cukur? Kamu kenal tukang cukur yang kamu cukur? Kadang enggak kenal kan? Kalaupun enggak saya kenal, Bib, saya sudah kebiasaan ke tukang cukur itu. Emang kamu pernah psikotes dia, tes psikologi? Dia sakit apa enggak jiwanya? Enggak kan? Tapi kamu enteng duduk, jebret. Kamu biarkan dia mainan silet, mainan gunting di kepala kamu. Apa jaminannya dia gak nusuk leher kamu? Apa? Ada gak jaminannya? Gak ada. Tapi kamu kok beriman kepada dia? Enteng aja kamu duduk, cek, cukur. Siapa tahu dia jebret gitu kan? Tapi kamu beriman ke tukang cukur. Kalau ke tukang cukur aja kamu beriman, apalagi kepada Allah yang menciptakan tukang cukur itu. Yang Allah telah berjanji di dalam Al-Quran, wallahu khairul hafidin wa huwa arhamur rahimin. Allah akan menjaga kamu dengan penjagaan yang penuh cinta, melebihi kecintaan ibumu kepada kamu, atau melebihi kecintaan kamu kepada dirimu sendiri. Jadi ada kebanggaan tersendiri walaupun Maduranya cuma swasta. Karena orang Madura itu cerdas-cerdas. Pernah ada orang Madura dia itu divonis oleh dokter nggak boleh makan daging karena kolesterol. Kecuali daging dari hewan yang tertentu. Contohnya ikan. Yang nggak boleh itu daging kambing, daging sapi. Terus kata dia,
Maksudnya daging yang nggak boleh itu apa aja dokter? Dokternya bingung. Akhirnya kata dokter, gini aja Pak, kamu nggak boleh makan daging dari hewan yang nggak bisa berenang. Maksudnya yang boleh cuman daging hewan yang bisa berenang, maksudnya ikan. Oh siap dokter. Akhirnya dia pulang. Beberapa hari dokternya lari pagi di depan rumahnya orang Madura ini. Dia iseng berhenti. Bapak ada? Oh ada di belakang. Di belakang rumahnya ada kolam renang. Akhirnya ngapain Bapak? Dilihat oleh dokter itu dia sedang ngajari kambing berenang. Karena katanya kalau nanti sudah bisa berenang saya sembelih biar dagingnya bisa saya makan. Padahal gak gitu konsepnya maksudnya. Tapi kan cerdas tuh. Orang yang cerdas begitu. Jadi selalu ada cara untuk ngakalin sesuatu gitu. Jadi karena itu penting bagi kita sebelum belajar ke barat, sebelum belajar ke timur, sebelum belajar ke Arab, sebelum belajar ke Amerika, ke Eropa, sebelum belajar ke Jawa, sebelum belajar kemana-mana, belajarlah ke dalam dirimu sendiri. Karena Allah bersemayam di dalam dirimu. Kata para sufi, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Tuhan berada di dalam dirimu. Siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Tuhannya. Sebelum kamu belajar kemana-mana, belajarlah kepada dirimu sendiri sebagai orang Madura. Ambillah pelajaran dari dirimu sebagai orang Madura. Apa kearifan-kearifan dari orang Madura yang harus kamu jadikan bekal sebagai ilmu untuk kamu pegang dan sebarkan di luar sana ketika kamu nanti hijrah keluar Madura. Pelajari apa? Contohnya, carok. Iya, carok ya. Apa makna carok? Kalau menurut saya, carok itu bagus. Kenapa? Karena carok itu sinonim dari kata jihad menurut saya. Sebagaimana jihad, carok itu bukan hanya berarti bertengkar, tapi melakukan berbagai daya dan upaya untuk mempertahankan harga diri kita sebagai manusia, sebagai warga negara, sebagai muslim, dan sebagai pribadi. Maka dari itu, sebagaimana jihad di dalam Al-Quran, yang ada jihad iktisadi, jihad ekonomi, membangun ekonomi, jihad tarbawi, membangun pendidikan. Ada berbagai bentuk jihad di dalam Al-Quran. Carok juga begitu. Ada carok iktisadi, berupaya keras untuk membangun perekonomian umat. Ada carok tarbawi, berupaya keras untuk membangun pendidikan. Ada berbagai jenis carok. Carok intinya adalah kamu melakukan berbagai daya dan upaya sepenuhnya untuk memberikan manfaat kepada orang lain, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi pelajari itu. Apa dari pelajaran orang Madura kamu pelajari? Di antaranya pelajaran lain. Saya kemarin ketika ke Pamekasan, itu lewat di beberapa rumah sakit, termasuk di Bondowoso, di kampung saya, reng Madura, mun kesakean, neng marsake pas nyambi teker, nyambi kopi, nyambi nasi pas akhir bu, seolah-olah wisata, iya enggak? Orang Madura, ini kan duka ya, kesedihan, ada keluarga kita yang sakit. Mau ke rumah sakit bawa mobil, yang ditanya, yuk teker tak cecer yuk. Bawa tiker, bawa kopi, bawa rokok, bawa nasi, bawa cemilan, terus pas diampar,
di depan kamar pasien yang sakit, pas kok rokokan. Geleun. Iya enggak? Kenapa? Karena kata Rumi, kata Jalaluddin Rumi, seorang kekasih Allah, seorang sufi yang tersohor, ia katakan bahwa sejatinya duka itu tidak ada. Duka itu gak ada kalau kita berada di jalan Allah. Kalau kita berada di jalan Allah, jangankan sakit, mati aja itu bukan duka, itu sukacita, karena kita akan bertemu dengan zat yang maha cinta, yang kita rindukan untuk bertemu. Apalagi cuman sakit, apa artinya sakit? Nggak takut kita sakit. Makanya kan, orang Madura nggak takut corona. Jadi, karena apa sih? Mati aja nggak takut. Karena mati itu yang bikin menakutkan, itu kan manusia-manusia yang tidak beriman. Contohnya, kalian kalau mau tidur doanya gimana? Bismikallah humma ahya wa bismika amut. Artinya, dengan nama Allah saya bangun, dan yang membangunkan saya dan yang mematikan. Padahal mau tidur, kok mematikan? Ayo, mik telebet. Iya, mik telebet ongku. Ada teman saya dulu di pesantren, kalau mau tidur itu mandi, sampoan, cuci muka, pakai sabun badan, pakai deodoran, pakaian rapi, pakai parfum, tidur. Sama. Kenapa saya tanya? Mik telebet kan? Mik tenoro. Terus dengan kamu berdandan, kenapa? Nah, kalau saya berdandan, insya Allah malaikat sengkah. Kalau berdandan, malaikat gak enak yang mau nyabut. Masa rapi mati? Orang Islam kan kalau mati gak rapi biasanya. Yang matinya rapi kan biasanya orang non-Islam ya. Yang pakai jas. Makanya dia selalu gitu. Tapi kenapa doa mau tidur kok dikatakan tidur itu sama dengan mati? Karena dalam Al-Quran Allah katakan orang yang tidur itu nyawanya dipegang oleh Allah melalui para malaikatnya. Kalau dia masih panjang umur, dilepas paginya. Kalau dia santri, dilepasnya jam 4 subuh. Kalau dia udah mantan santri jadi mahasiswa, biasanya dilepasnya jam 7. Sholat subuhnya jam 7. Saya pas santri sholat subuhnya jam 4. Pas udah jadi mahasiswa jam 8 pagi. Itu pun kalau ditegur sama teman, udah untung kita sholat. Seolah-olah Allah yang untung kalau kita sholat. Nah, akhirnya dilepas lagi. Mati itu disamakan dengan tidur oleh Allah. Maka pelajarannya, kalau tidur saja kamu selalu pengen, selalu rindu dan selalu menikmati tidur, maka seharusnya begitu juga dengan sakit dan mati. Jangan pernah takut. Karena sejatinya ia indah dan nikmat sebagaimana tidur. Nah, makanya orang Madura kalau kesakitan itu ngampar tiker, minum kopi, rokokan. Jadi nggak pernah khawatir. Karena yang khawatir hanya kalau kita mati dalam keadaan tidak di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin Kiai. Atau kita bahas apa lagi nih? Baik, itu biar Kiai Faizi ada ininya juga. Ini belum datang, lupa kopinya, Bib. Oh, kopinya dengan belum cerita datang. Kopi barusan jadi ingat kopi ini dan ternyata tidak ada kopinya. Iya. Jadi sementara difoto kopi dulu dan terus ya teman-teman difoto kopinya dikirim ke sini pakai WA jadi biar kelihatan foto kopi. Ya. Iya, nanti kita download. Ini yang menjadi masalah begini, Bib. Santri sudah tahu begitu ya tentang bagaimana himmah menjadi santri semangat.
Tapi yang sering jadi masalah itu tidur di kelas itu, Bib. Ada cara-cara tips mungkin. Soalnya pernah dulu begini, ada kejadian seorang santri dia akan kerja nyablon, Bib. Nyablon. Pas bulan puasa dia masuk kantor tapi tidur. Duh, kamu kok nggak masuk kantor tapi tidur? Ya puasa itu kan sudah pahala. Tidurnya orang puasa saja pahala. Jadi tidur di tempat kerja pahala 2 kali katanya. Oh. Dalam keadaan berpuasa. Iya, makanya tidurnya orang berpuasa itu sudah pahala. Pekerjanya orang puasa ya berpahala. Tidur di tempat kerja berpahala 2 kali. Itu orang Madura juga yang gitu. Tapi ini masalahnya santri tidur di kelas. Ini serius dah. Ini persoalan yang sangat serius. Setelah ACT ini persoalan nomor santri itu gimana caranya agar tidak suka tidur di kelas? Ini mungkin Habib punya tips gimana caranya. Tadi kan sudah macam-macam ya. Itu kan yang fundamental, eksistensial. Tadi itu. Ini yang ringan-ringan receh-receh saja Habib ya. Oke. Kita butuh masukan Gimana atau pendapat ya? dari Habib yang kira-kira supaya santri tidak tidur pagi. Barangkali ada. Oke. Agar santri tidak tidur ketika dia sedang belajar, gimana caranya? Pertama, makanya di antara sunnah Nabi Muhammad itu adalah tidur sebentar saat siang hari kan. Saat siang itu disunnahkan tidur. Jadi santri yang tidur di kelas sebenarnya itu menjalankan sunnah Nabi. Gitu. Oh iya. Betul. Itu koilulah ya. Iya. Kalau tidurnya 1 jam koilulah gitu ya. Karena saya itu selamanya santri, gak pernah jadi kiai, makanya saya belain santri. Enggak, jadi gini, apa maksudnya? Maksudnya, jangan sampai kamu kurang tidur. Kalau kamu udah kurang tidur, maka kamu akan mengambil jatah bangunmu untuk tidur. Karena itu, waktunya tidur ya tidur. Penyakitnya santri kan kalau malam tuh gak tidur. Kalau malam nggak tidur, dia ngapain? Dia namanya overthinking. Mikirin sesuatu yang tidak seharusnya dia pikirin. Contohnya, yang santriwati mikirin santri. Yang santriwan mikirin santriwati. Emangnya kalau kalian pikirin itu bisa kena santriwati? Nggak bisa. Dibudul, Bib. Apa? Dibudul. Dibutuh? Iya. Diapain? Dibacain anu itu. Oh, dibacain. Nggak kira dikasih. Kalau belum waktunya nggak kira dikasih. Kalau kalian masih jadi santri, mau kalian tahajud sampai jungkir balik, nggak kira dikasih sama Allah. Nggak kira dikasih. Mau kalian pakai dukun, pakai santet, nggak kira dikasih. Nggak kira dikasih sama Allah. Karena kerja kalian belum selesai sebagai santri. Jadi tenanglah. Jodoh itu di tangan Allah kan. Jadi kalau kamu pengen dapat jodoh yang terbaik, bukan dekati wanita yang terbaik, tapi dekati zat yang menciptakan wanita terbaik itu. Kamu tahu? Kamera mungkin bisa dimatikan biar istri saya gak GR. Kamu tahu, istri saya itu sudah pasti cantik. Santriwati juga. Saya itu nyari jodoh 5 tahun, Kiai. 5 tahun keliling. Sampai ke Lombok, kemana-mana, Kiai. Tapi kamu tahu, istri saya adalah seorang perempuan yang rumahnya 3 rumah dari rumah saya. Serius. 3 rumah dari rumah saya. Padahal saya nyari ke Lombok,
ke Aceh, kemana-mana. Karena kenapa? Asa antakrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa sarrun lakum. Yang kita anggap jelek, kita benci, gak taunya itu istri kita nantinya. Berapa banyak orang yang pacaran 7 tahun tapi menikahi perempuan yang baru ditemuinnya 2 bulan. Itu contoh apa itu? Contoh perjuangan atau salah pilih? Contoh santri yang dapat santriwati yang cantik. Yang biasanya karena santriwatinya malam sebelumnya mimpi nginjak ular. Apes. Tapi gitu, tenang udah. Kalau kamu santri dan santriwati, Allah pasti akan kasih jodoh terbaik untuk kamu. Karena kamu disayang oleh Allah, jadi gak usah ngurusin. Gini ya, Islam itu agama yang sempurna. Ad-dina indallahil Islam. Jadi jangan ngurusin sesuatu yang bukan urusan kamu. Jodoh itu urusannya siapa? Jadi bukan urusan kamu. Kalau kamu ngurusin jodoh kamu, berarti kamu syirik. Karena ngurusin urusannya Allah. Gak usah diurusin. Saya itu ketemu istri saya jam 5 sore. Menikah dengan istri saya jam 6 sore. Itu pun karena kepotong maghrib. Kalau gak ada maghrib, jam setengah 6 saya seharusnya nikah. Serius. Serius, ini bukan buat bohong. Jadi saya itu ketemu istri saya jam 5, nador, melihat. Jam 6, saya tunangan dengan dia. Karena kenapa? Karena Allah yang mempertemukan. Yang bikin saya yakin juga Allah. Yang bikin istri saya gak yakin juga Allah. Gak yakin sama saya. Tapi Allah yang meyakinkan. Saya itu gak lihat wajah istri saya. Karena istri saya itu saya duduk, kemudian istri saya yang bawakan teh. Berapa menit tuh, cuman berapa detik sih? Kemudian dia pergi. Gak di screenshot? Enggak, saya gak saya buffering juga. Yang saya lihat itu cuman sepatunya. Jadi saya gak lihat mukanya, tapi gak tahu Allah beri yakin menikah. Jadi jadi gitu. Yang bukan urusan kamu jangan kamu urus. Udah fokus jadi santri, gak usah overthinking. Nanti kerja apa, jodohnya siapa, itu biarkan Allah yang ngurus. Intan surullah yansurukum. Siapa yang menjadi santri, menjadi kiai, berdakwah di jalan Allah, maka dia berarti telah menolong Allah. Dan siapa yang menolong Allah, maka Allah akan urus semua urusannya dengan terbaik. Jadi gak usah khawatir. Semua santri pasti akan dapatkan yang terbaik. Semua santriwati juga pasti akan dapat yang terbaik. Gak usah khawatir, itu pasti Allah yang ngatur. Jadi tidur cukup, jangan overthinking. Nanti santri itu kerjanya jadi apa sih kalau udah selesai jadi santri? Loh, gampang itu. Allah yang nyiapin sudah. Saya santri, saya lebih parah. Saya santri. Setelah jadi santri, saya belajar filsafat. Filsafat itu jurusan yang istilahnya madesu, masa depan suram. Karena nggak tahu kerjanya jadi apa. S2 saya tafsir Quran, mau kerja apa? Nggak ada kerjaannya. Semua sekolah saya itu nggak ada yang kerjaan. Tapi akhirnya jadi YouTuber. Iya. Jadi YouTuber dan kaya raya. AdSense saya gak diambil, saya gak pakai AdSense. Karena tanpa AdSense saja sudah kaya. Apalagi pakai AdSense. Jadi tenang, Allah pokoknya. Allah yang ngatur tuh. Jadi pokoknya fokus aja nolongin Allah. Jadi santri, baca kitab, belajar bahasa Arab, menghafal Al-Quran, dan lain sebagainya. Biarkan selain itu urusannya Allah yang ngaturin. Allah tuh yang nyariin jodoh dan lain sebagainya. Nyari jodoh kok di Instagram. Nyari jodoh itu di sepertiga malam. Jadi pertama,
Cukupkan waktu tidur, jangan overthinking dan lain sebagainya. Dan yang kedua, hormatilah ilmu. Hormatilah ilmu. Kalau kalian sudah gak menghormati ilmu, apalagi gak menghormati yang memberi ilmu, yaitu guru, percuma. Tidur itu kan artinya kita gak menghormati seorang guru. Kalau kita sudah tidak menghormati ilmu, maka ilmu tidak akan berkenan menempel di pikiran dan hati kita. Jadi biar gak tidur, hormati ilmu. Jarang tuh orang yang sukses karena bisa menghafal dengan baik, jarang. Biasanya yang sukses justru santri-santri yang bukan yang menghafal dengan baik, bukan yang pinter, bukan. Biasanya yang nanti sukses, santri-santri yang mencintai ilmu, yang berakhlak dengan baik, mencari keberkahan kiai. Biasanya yang sukses begitu. Kenapa? Karena dia mencintai ilmu. Wah, kalau kamu udah tidur dan lain sebagainya, itu menunjukkan kamu tidak cinta ilmu, maka kamu gak akan sukses. Jadi berupayalah untuk tidak tidur. Karena apa? Karena itu sebagai bentuk penghormatan kita kepada ilmu, sehingga nanti kita akan mendapatkan kesuksesan dengan ilmu itu. Karena kalau sukses gak pakai ilmu, percuma. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Semua itu pakai ilmu. Kalau gak pakai ilmu, percuma. Kaya gak pakai ilmu, percuma. Mau masuk surga gak pakai ilmu, gak bisa. Contohnya di bandara, orang kalau gak punya ilmu jadi imam, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, wa lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar. Gak ada makmumnya. Rakaat kedua ada makmum, jeblak. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitab. Baca surat yang panjang karena ada makmum. Sujudnya ke Allah, pencitraannya ke makhluk. Tapi kalau orang yang punya ilmu, dia tahu kisah dari sahabat Nabi Mu'ad bin Jabal yang ditegur oleh Nabi. Wahai Mu'ad, kalau kamu jadi imam, baca surat yang pendek. Karena takutnya ada makmum kamu yang ngantuk, yang gak kuat berdiri panjang, yang kolesterol, yang rematik, lain sebagainya. Kalau kamu sholat sendiri, bacalah surat yang panjang. Karena itu pertemuanmu dengan Allah yang maha cinta. Jadi harus punya ilmu. Kalau gak punya ilmu, dunia dan akhirat gak akan pernah didapat. Ibadah gak pakai ilmu gimana? Gak bisa. Semuanya pakai ilmu. Makanya karena kita punya ilmu, makanya kita memilih menjadi seorang ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena jadi aswaja itu enak. Gak perlu jadi ahlus sunnahnya, yang penting jadi jamaahnya. Yang jadi ahlus sunnahnya biar Kiai Faizi dan para kiai lainnya. Kita jadi jamaahnya aja. Ibarat kata naik bis, kita tinggal duduk. Yang nyetir dan yang ngernekin biarin Kiai Faizi dan para kiai lain. Pasti dibawa ke tempat yang benar tuh. Itulah makna ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kita tinggal pegangan kepada sarungnya para kiai dan para habaib, yang para kiai dan para habaib itu pegangan ke sarungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita masuk surga bukan karena amal kita. Gimana mau masuk surga sholat subuh jam 7? Kita masuk surga insya Allah karena keberkahannya para kiai, para habaib yang mendapat keberkahan dari tetesan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk surga jalur orang dalam. Jalur syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa juga milikilah amalan-amalan kecil untuk mengetuk pintu syafaat Nabi Muhammad. Milikilah amalan kecil. Diriwayatkan bahwa Nabi Daud pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukkan ahli surga itu siapa.
esok hari Nabi Daud ke pasar, ketemu dengan seorang tukang kayu. Kata Allah, wahai Daud, itulah ahli surga. Penasaran, didatengin. Tukang kayu, boleh nggak saya main ke rumah kamu? Boleh. Dibawalah putranya Nabi Allah Sulaiman, dibawa ke rumahnya tukang kayu. Nyampe rumah tukang kayu, dikasih roti. Satu Nabi Sulaiman, satu Nabi Daud, satu dia. Apa yang spesial dari tukang kayu ini? Kok bisa jadi ahli surga? Ternyata sebelum makan, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, makanan ini datang ke depan saya karena kerja dari banyak makhlukmu. Ada cacing yang memberikan vitamin ketika gandum ini masih menjadi tumbuhan. Ada petani yang telah bersusah payah. Ada air yang mengairi, ada pupuk, ada segala hal. Maka sampaikan terima kasihku kepada semuanya. Ya Allah ya Tuhan, kami yang menyebabkan makanan ini nikmat saya makan karena karunia kesehatan yang kau berikan kepadaku. Kalau saya sakit, niscaya akan hambar semua rasa roti ini. Ya Allah ya Tuhan kami, aku bersyukur atas semua kenikmatan ini. Baru dia makan. Itulah yang menyebabkan dia menjadi ahli surga. Kalau mau makan, doa dulu. Remeh-temeh, tapi yang remeh-temeh itu di mata manusia justru agung di mata Allah. Dia masuk surga karena selalu berdoa dengan baik setiap mau makan. Sekarang pertanyaannya, kita gitu enggak? Kita udah doanya cuman bismillah, itu pun buntung. Bismillah, gak pakai ar-Rahman dan Rahim. Bismillah, jebret. Kadang pay letter, makan dulu baru baca bismillah. Makan bismillahirrahmanirrahim gitu. Iya kan? Gimana mau masuk surga? Milikilah amalan yang kecil tapi istiqomah. Ada seorang sahabat Nabi 3 kali masuk masjidnya Nabi selalu bilang, dia ahli surga. Diselidiki oleh sahabat Usamah bin Zaid. Kenapa dia ahli surga? Ternyata setiap mau tidur memaafkan semua orang yang salah kepada dia. Nggak pernah tidur dalam keadaan dendam. Jadi milikilah amalan-amalan kecil untuk kita masuk surga. Termasuk untuk mendapatkan surga dunia. Mendapatkan jodoh yang baik, pekerjaan yang baik, semuanya. Milikilah amalan-amalan kecil. Jadi kira-kira begitu, Kiai. Ya. Biar gak tidur tuh. Ya baik, terima kasih Habib Ja'far. Habib Hussein Ja'far Al-Hadar telah memberikan pelajaran untuk santri. Ini masih ada injury time, masih ada perpanjangan waktu karena kita sudah 45 menit kali 2, istirahat 15 menit. Gimana, Mas? Masih ada waktu sedikit lagi. Minta tips satu lagi. Masih lanjut ya? Ya, ini menarik karena tadi pembahasan masalah jodoh. Ingat ya, kalau sudah jodoh nggak bakal kemana-mana. Tapi ingat, saingan ada di mana-mana. Dan juga kalau nggak kemana-mana nggak dapat jodoh. Ah, itu dia. Jakarta dekat, KUA yang jauh. Ini sedikit lagi, Beb. Sekarang kita akan generasinya berapa? 04.0, 5.0, gratis, generasi milenial dan segala macam. Yang hampir semuanya kita sudah hidup dalam alam apa ya? Dulu alam Jabarut, alam Malakut, sekarang ada alam metaverse. Metaverse itu alam imajinasi yang kita barangkali akan tinggal di situ. Kita bayar ini tapi tidak ada uangnya, beli ini tidak ada barangnya, transaksi ini dan itu tidak ada. Ada orang punya perusahaan mobil paling banyak dan gak ada mobilnya, gak ada garasinya. Grab. Tuh. Punya perusahaan ojek yang seluruh dunia sangat lengkap sekali di Indonesia, tidak ada sepeda motornya. Garasinya di rumah masing-masing. Itu sekarang jadi kita menghadapi dunia metaverse seperti itu, pada dasarnya akan seperti itu. Barangkali kita akan hidup tinggal di pondok pesantren yang tidak ada bangunannya, tidak ada apanya. Tapi nggak tahu lah, itu bisa saja terjadi. Pada tahun 2011 dulu saya pernah menulis cerita tentang kehidupan seorang santri yang ketika kiainya mulang itu pakai Zoom. Itu sebelum, jadi sekarang kita bikin Zoom segala macam itu sudah saya tulis 10 tahun yang lalu. Iya, ongguan. Tak aja. Anda baca, carilah. Suatu pagi
di Pondok Tuhfahul Ulum. Saya bikin cerita begitu, Tuhfahul Ulum. Maaf, Bib. Tuhfah itu ini, Bib. Maaf. Nah, ini Tuhfah ini kan ada gambar apanya. Tufah. Jadi Tuhfah ya itu, Tuhfahul Ulum itu. Ini tufah tapi cerokah. Iya. Nah, di masa sekarang santri pasti punya masalah dengan media sosial. Ini tadi Habib cerita, beliau itu punya channel YouTube banyak. Dan apakah semuanya atau sebagian saya nggak tahu. Tidak diambil AdSense-nya. Jadi tidak dimonetisasi. Cetak kalak pesena. Padahal saya kalak banyak sara itu. Banyak sara karena jutaan ya. Ada yang ratusan ribu. Banyak sekali ada cahaya apa? Untuk Indonesia. Cahaya untuk Indonesia terus majelis apa itu? Lucu Indonesia. Majelis lucu Indonesia MLI ya terus. Kalau pemuda tersesat itu masih ada, Bu? Pemuda tersesat belum upload lagi masih. Iya. Soalnya makin diupload seharusnya makin berkurang kok malah makin banyak yang tersesat. Oh iya. Jadi kita tobat aja dah. Iya, contoh yang tersesat itu yang pemuda-pemuda yang kalau nanya itu ya. Surga itu pintu surga gimana? Didorong apa ditarik gitu iya. ya. Dia kira pintuan Indomaret tuh. Oh iya. Ini itu luar biasa ya. Jadi AdSense-nya memang nggak diambil oleh Habib ini. Terus ada sebetulnya banyak cerita-cerita lucu Habib ini karena beliau ini sudah banyak sekali gara-gara ceramah-ceramah Habib yang begitu-begitu meladeni orang-orang yang pertanyaannya ngaco-ngaco gitu. Ada yang nanya mau kurban cetah kayak apa segala macam tuh. Itu banyak yang masuk Islam gara-gara pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya tentu saja karena Allah terutama. Banyak sekali. Ya gak tahu beliau itu kan sering sekali diundang Deddy Corbuzier, sering sekali saya lihat di YouTube-nya itu. Bahkan mungkin yang artis-artis perempuan juga sering. Iya. Berkah ilmu akhirnya saya ketemu sama Cinta Laura. Aduh. Begini gimana? Boleh lah diajak podcast di sini mungkin. Ya. Iya. Ya ini kan SH Habib, Santri Haus Hiburan. Ya ini gimana kira-kira menurut Habib santri-santri yang kelihatannya seperti ini madesu nggak Bib? Enggak ya, enggak madesu ya. Cerah sekali. Enggak, kalau santri itu enggak ada yang madesu. Santri itu pasti sukses. Dan suksesnya dunia akhirat asalkan kita serius. Tips ini Bib, tips gimana caranya santri di dunia digital ini cara memperlakukan media sosial. Ini nanti kalau pulang kan ini yang sering bikin jaringan macet itu kan saya nelpon tadi susah ya. Iya. Ini kalau pulang Bib, macet Bib. Karena pakai handphone semua ini. Wah jaringannya itu langsung stres itu. Ya. BTS stres. Aduh liburan lagi. Susah itu. Jadi gimana kira-kira mungkin ada tips Habib untuk mereka? Tips pertama adalah agar kita sukses di dunia digital sebagai santri ataupun sebagai kiai. Yang pertama dan utama adalah punya pulsa buat wifi. Jangan sampai kita kiai tapi wifi-nya pakai tethering orang lain. Aduh, ya itu saya Bib. Ini Bib. Nah, ini kok langsung kena ke saya ini. Kalau wifi sudah masih minjam. Itu bukan generasi milenial, itu generasi kolonial itu. Apalagi wifi nyuri di depan kafe biasanya. Makanya password wifi saya itu adalah yang pakai masuk neraka biar takut. Nah, gini ya, buat teman-teman, bukan hanya para santri dan santriwati, tapi para asatid, para kiai dan lain sebagainya. Survei yang ada itu menyebutkan 3/4 orang Indonesia belajar agama Islam dari HP, dari media sosial. 62% orang Indonesia belajar dari media sosial terkait agama. Makanya kalau dulu ada ulama khitobi, ulama yang menyebarkan ilmu dengan khutbah, ada ulama kutubi, ulama yang menyebarkan ilmu dengan tulisan. Sekarang itu ada ulama jenis ketiga, yaitu ulama kutubi, ulama YouTubi, ulama yang menyebarkan ilmu dengan YouTube.
Jadi kita itu harus hadir di media digital. Kenapa? Karena jumlah orang-orang yang menyebarkan benar-benar ilmu Islam yang penuh cinta di media digital itu 3 kali lipat lebih sedikit dari orang-orang yang menyebarkan ilmu Islam tanpa pernah dia nyantri, gak punya ilmu Islam dan ngajarin Islam yang aneh-aneh, yang keras-keras, yang gak jelas sumbernya. Karena itu santriwati harus hadir di media digital untuk memberikan pengajaran Islam, karena kita yang ngerti Islam dengan baik. Harus kita tuh yang di depan. Jangan sampai yang populer adalah orang yang nggak punya ilmu Islam. Jadi kita harus ngajarkan. Kenapa? Karena ngajarin Islam di media digital itu mudah, murah, dan efektif. Ini saya ceramah di sini, gini ya. Ini berapa ribu tadi? 7 ribuan yang hadir. Katakanlah sama warga dan lain sebagainya 10 ribu. Pertama, tidak mudah. Kalian tahu saya ke sini. Saya itu tadi pagi jam 10 masih ada di Padang. Padang itu beribu-ribu kilometer dari sini. Naik pesawat 2 kali. Saya ke Jakarta dulu, baru ke Surabaya. Nih, dari Padang, dari Bukit Tinggi saya naik mobil 5 jam ke Padang, bandara. Dari bandara saya terbang ke Jakarta, gak ada yang ke Surabaya. Terus saya terbang lagi ke Surabaya, terus saya naik mobil 5 jam nyampe Sumeneb. Gak tidur, bahkan gak makan, karena dikejar waktu tadi. Tapi kan langsung 2 kali makannya barusan, Bib. Nah, langsung diganti makan 2 kali. Takhir, makannya jamak takhir. Iya, jamak takhir. Tapi dikosor juga karena nasinya sedikit, separuh. Dikosor. Bukan cuma jamak tapi kosor. Jamak, kosor, takhir itu. Udah kosor, jamak, takhir lagi. Iya, soalnya kata Kak Fezi jangan banyak-banyak nasinya, Bib, nanti makan lagi soalnya di sana. Jadi habis ini makan lagi, Bib, ya. Habis ini. Iya. Iya, jangan cuma janji. Ya. Saksinya 8.000 orang. Insya Allah deh, insya Allah. Ini kalau bohong di depan 8.000 santri-santriwati sudah jelas masuk neraka sudah. Dan yang dimaksud bohong itu bukan cuman gak ngasih makan. Ngasih makan kalau lauknya gak enak, bohong itu hitungannya. Jadi kuncinya pertama tidak mudah. Saya nyampe ke sini butuh waktu sehari kurang lebih. 5 jam perjalanan dari Padang, 2 jam pesawat 7, 1 jam pesawat dari Surabaya ke sini 8, 5 jam ke sini. Berapa? 13 jam untuk saya nyampe ke sini. Tidak mudah. Yang kedua, tidak murah. Tiketnya berapa? Padang Jakarta itu 1.300.000. Jakarta Surabaya kurang lebih 1.300.000. 2.600.000. Belum lagi mobilnya. Kurang lebih 3 juta. Baru nyampe sini. Yang ketiga, tidak efektif. Kenapa? Karena saya ceramah di depan 1.000 orang, itu pun dengan persiapan ini bangun panggung berapa nih? Lightingnya, videotronnya berapa juta nih? Ceramah ke 10.000 orang. Padahal saya gak usah kemana-mana, gak usah ngongkos apa-apa, bisa ceramah ke 850.000 orang dari rumah. Tinggal saya ngidupin kamera HP, jebret, masukin ke YouTube saya, jeda nulis, subscribernya 850.000 orang. Ini saya harus ke sini. Ini kan kayaknya banyak ya. Bayangin kalau itu subscriber saya betul-betul hadir 850.000 orang. 10 kali Gelora Bung Karno isinya. Gelora Bung Karno itu isinya 80.000.
Stadionnya Juve berapa isinya, Kiai? Nggak tahu, belum dihitung. Biar nanti saya hitung. Ya. Iya. Jadi 850.000. Penduduk Sumeneb berapa jumlahnya? Kiai, berapa Kiai? 1 juta, Beb. 1 juta? Iya, kalau lebih dikit, kurang dikit. Nah. Berarti saya sekali ngupload video ke YouTube saya setara dengan berceramah gini di depan orang se-Sumeneb. Tapi Bayangin. banyak yang pergi, Beb. Banyak yang di Jakarta orang Sumeneb. Nah itu sekaligus yang Sumeneb udah kesini tuh, udah mudik, kumpul semua, itu sekali saya ceramah di depan YouTube saya. Bayangin, mudah, murah, dan efektif. Kenapa? Karena kalau lupa atau nggak kedengeran, bisa diulang lagi. Dengerinnya juga nggak mesti bersila, bisa sambil rebahan, bisa malam-malam, nggak mesti sekarang, bisa besok, subuh-subuh, pagi, siang, kapan aja kamu dengerin bisa. Gak ngerti bisa diulang 5 kali, 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Kalau suka quote-nya bisa dipotong, naikin TikTok, kasih lagu, enak. Kalau ini, kalau quote saya telat di video, nggak bisa masuk TikTok. Makanya nanti ketika kalian sudah bisa bikin dakwah melalui digital, berdakwalah melalui digital agar yang berisi, yang mengisi dakwah-dakwah digital itu kalian yang memang orang-orang punya ilmu dan punya kapasitas untuk bicara agama Islam. Jangan sampai orang-orang nggak jelas, nggak pernah belajar Islam, gelarnya teknik sipil, bicara agama Islam. Makanya mudah, murah dan efektif dakwah digital. Gimana caranya? Lakukan. Gak penting ada yang nonton, walaupun gak ditonton oleh manusia, yang penting ditonton oleh Allah Ta'ala. Selesai itu. Saya ketika bikin YouTube gak penting, yang mau nonton berapa gak penting. Pokoknya saya bikin YouTube untuk dakwah. Selesai. Akhirnya Allah yang membuat penonton saya banyak, ketemu Cinta Laura dan lain sebagainya. Itu Allah yang ngatur. Kebaik, duitnya juga banyak. Anda tahu, 1 bulan satu channel saya, channel Pemuda Tersesat, 1 bulan berapa itu kalau dihidupkan AdSense-nya? Ratusan juta 1 bulan. Kamu itu kalau nggak kerja babi ngepet nggak bisa dapat segitu. Kalau kerja halal nggak bisa dapat gitu. Ayo, kamu ceramah gini sebulan penuh, ngambil cabisen, dapat berapa? Dapat ratusan juta, gak dapat. Tapi dari YouTube di rumah doang ngomong-ngomong, kita dapat. Kalaupun mau diambil, kalaupun nggak diambil masih dapat dari berbagai tempat. Saya jualan kaos, jualan buku, dapat duit. Dapat sponsor banyak, terkenal jadi Habib Industri, masuk TV, ketemu artis, ketemu kiai-kiai besar, pondok pesantren besar yang dulu saya pengen datang sekedar untuk sowan, sekarang saya bahkan diundang untuk berceramah di sana. Saya dulu bermimpi ke Anukoya, sekedar sowan aja saya senang sekali. Sekarang saya bisa berdiri di sini. Karena apa? Karena YouTube. Emangnya kalian undang saya kalau enggak karena YouTube? Saya kemarin di Padang, saya di salah satu pesantren terbesar di Sumatera, yaitu pesantren Nurul Ikhlas. Minggu lalu saya di salah satu pesantren tertua dan terbesar, pesantren Tebu Ireng. Semua pesantren besar dan tertua, kalaupun belum, karena belum saya kasih jadwal aja. Jadi semua peluang itu terbuka dengan kamu berdakwah di jalan Allah. Salah satu yang paling mudah dan paling murah itu adalah melalui media digital. Jadi lakukan udah, pokoknya lakukan aja, mulai dari apapun yang bisa kamu lakukan. Sukses gak sukses gak jadi urusan kamu.
Wa ma 'alar rasul illal bala. Tugas Rasul aja hanya menyampaikan. Kalau kamu ikut syukur, nggak ikut kufur. Nggak ada tuh Rasul targetnya harus yang Islam sekian, nggak ada. Malah Rasul ditegur oleh Allah. La ikraha fiddin, wahai Nabi, jangan kamu sedih kalau mereka gak masuk Islam, karena tidak ada paksaan dalam agama. Kalau Allah mau, bisa dibikin semua orang Islam. Allah bikin Islam itu menjadi hal-hal yang sifatnya takwini. Apa maksudnya? Kalau gak masuk Islam, lapar. Kalau gak sholat, lapar. Bisa Allah bikin gitu. Tapi Allah gak bikin gitu. Jadi, gak penting sukses apa enggak dakwah kamu. Yang penting kamu dakwah dengan ikhlas. Nabi Nuh dakwah 950 tahun. Berapa pengikutnya Nabi Nuh? 80-an orang. Itu kalau TikTok gak bisa live. 80 gak bisa live. Kalau di Instagram gak centang biru itu. Tapi Nabi Nuh jadi nabi. Walaupun pengikutnya cuma 80. Walaupun dakwahnya 950 tahun, karena Allah tidak melihat dari hasil, tapi melihat dari proses. Proses yang tulus, maka hasilnya gak penting besar atau kecil. Jadi, tapi Bib, kan kalau di dunia digital banyak hatersnya, Bib. Emang Nabi Muhammad gak ada hatersnya? Nabi Muhammad ada hatersnya. Nabi Muhammad dibilang apa? Di surat Al-Kautsar Nabi Muhammad dibilang apa? Mandul. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Orang yang bilang kamu mandul wahai Muhammad, dialah yang mandul. Nabi Muhammad dibilang mandul. Dibilang tukang sihir. Dibilang tukang sulap, dilempar batu, dilempar kotoran, diancam dibunuh. Apa yang gak pernah dilakukan oleh musuh-musuh Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad? Semuanya. Kalau haters kita cuma beraninya dijauh, pakai mesin HP. Nabi Muhammad dilempar batu di Taif, dilempar kotoran ketika ibadah. Tapi Nabi Muhammad tetap aja jalan, so must be go on. Dakwah tetap jalan. Jadi kita apa sih? Bukan nabi, bukan rasul, apalagi ulul azmi. Kok ada haters takut? Nggak usah takut. Yang penting kita tetap berjalan di jalannya Allah. Karena siapa yang berjalan di jalannya Allah, maka dia adalah kekasihnya Allah. Dan siapa yang menjadi kekasihnya Allah, dia akan mendapati sifat la yakhaf wa la yahzan. Tidak pernah takut karena selalu Allah menjaga dia, dan tidak pernah sedih karena selalu Allah menemani dia. Jadi paling enak jadi YouTuber itu YouTuber dakwah. Walaupun subscribernya sedikit gak apa-apa. Yang penting pahalanya gede. AdSense-nya walaupun gak dari YouTube, dari Allah AdSense-nya. Berupa apa? Jodoh yang datang kurang dari 1 jam. Jam 5 ketemu, jam 6 nikah. Karena apa tuh? AdSense. Cuman dari Allah, bukan dari Mark Zuckerberg. Hidup saya baik-baik saja ya karena AdSense dari Allah, insya Allah. Jadi, ayo deh melakukan sesuatu. Bib, tapi saya nggak punya kemampuan ngedit. Cari temenmu yang punya kemampuan ngedit, ajak bekerja sama. Bib, saya ahlinya fikih, nggak ahli tasawuf. Cari temenmu yang ahli tasawuf, gabung, bikin channel bersama. Pokoknya fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, bekerja sama dalam kebaikan. Tapi Bib, video saya sudah ngupload 20 video, subscribernya tetap 100 doang, Bib. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Orang yang berada di jalan yang hak, yang benar, maka dia harus berada dalam kesabaran. Sabar dan kebenaran itu selalu beriringan. Jadi sabar aja. Pokoknya intan surullah yang surukum. Kalau kamu dakwah untuk Allah, Allah pasti akan balas dengan kebaikan. Jadi ayo dakwah di digital. Udah mau habis, kopinya baru datang. Apa?
Oh bungkus saja kata Kiai Fauzi. Nah jadi ayo kita berdakwah di jalan digital agar yang ngisi ruang-ruang digital itu adalah kita yang punya ilmu, bukan mereka yang nggak punya ilmu, modalnya cuman kontroversi, sensasi, dan nafsu belaka. Kita harus hadir. Bib malu Bib, kalau mereka yang nggak punya ilmu aja gak malu, kenapa kita jadi malu? Gak berani Bib, takut. Kalau mereka yang gak punya ilmu berani dan gak takut, kenapa kita tidak berani dan malah takut? Kalau bukan kita yang membantu agama Allah, kemudian siapa? Kalau bukan untuk berdakwah, terus buat apa ilmu agama yang ada pada kita? Jadi mudah, murah, efektif nge-YouTube. Begitu kayak Faizi. Saya lihat, saya tadi curiga Kiai Faizi ini gak punya medsos, ternyata punya Instagram. Saya curiga Kiai Faizi punya TikTok. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari Bib, silakan kopinya Bib. Panas tapi Bib. Iya. Ya, itu kopi jahanam, panas. Kirain kopi jahe. Jahanam. Ya, itulah ya. Saya kira sudah cukup. Tapi ini nggak ada acara lagi kan habis ini Mas ya. Kita mengawali tahun 2022 ini dengan, aduh, ditelepon semoga bukan panggilan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ada puisi ya? Mau baca puisi? Enggak, bukan. Ada satu puisi dari Joko Pinurbo. Jadi puisinya isinya gini. Karena Kiai Faizi biar nelpon dulu. Jadi ada puisi gini katanya. Ya Tuhan, HP-ku hilang. Dan aku tidak punya gini, ya Tuhan, gempa menimpa daerahku. Semuanya hancur. Termasuk handphoneku. Semua nomor hilang. Yang tersisa hanya hubunganku denganmu. Dan payahnya nomor itu yang tidak pernah dipanggil oleh kamu. Semua nomor di handphone kita teleponi. Tapi apakah kita pernah dalam tanda petik menelpon Allah? Lupa sholat biasa aja. Lupa handphone deg-degan, gusar. Itu syirik khafi namanya. Syirik yang lembut tuh. Kadang kita itu sibuk pakai handphone, tapi giliran sholat cepet. Sholatnya kecepatannya 50 Mbps. Iya kan? Sholat kita tuh kayak 50 Mbps. Tahu orang Indonesia berapa jam sehari menghabiskan waktunya dengan handphone? Berapa? 24 jam katanya. Ya enggak lah. Berapa? 9 jam. 9 jam. Rata-rata orang Indonesia ngabisin waktunya dengan handphone. Bayangin tuh kalau isinya dakwah kan bagus tuh. Orang dulu zikir pakai tasbih, sekarang zikirnya pakai handphone. Sekarang yang smart, yang pinter handphonenya. Yang alim juga handphonenya. Kadang yang punya handphone gak sholat, handphonenya yang azan. Akhirnya yang masuk surga nanti handphonenya itu bukan orangnya. Jadi yang ngasih syafaat handphonenya. Dia masuk surga karena syafaat dari handphonenya. Karena yang punya gak pernah ngaji, handphonenya ada Quran. Yang punya gak pernah sholat, handphonenya ada azan. Jadi akhirnya masuk surganya itu karena syafaat dari handphonenya itu. Karena handphonenya baik. Sudah Beb. Terserah kalau setelah saya cek kok ternyata pukul 12 ini. Saya pikir pukul 10 dari tadi Beb. Wah. Ternyata jamnya nggak jalan. Ya, karena bukan Android. Jadi rekan-rekan santri sekalian, barusan saya ditelepon ini di miss call.
kasihan katanya Habib takut capek. Kita insya Allah Habib tidak bisa bermalam di sini karena langsung mau melanjutkan perjalanan. Saya bilang Habib tidak bermalam, tapi bulannya pukul 8 pagi. Sama aja. Iya. Kan nggak bermalam, Bib, ngobrol terus. Ya. Oh, Iya. Kan Tapi artinya akan segera kembali ke An-Nuqayyah. Alhamdulillah. Amin. Itulah rekan-rekan santri, para undangan, para hadirin, para ustadz, acara kita di malam hari ini yaitu penutupan Hafratul Imtihan Madrasah An-Nuqayyah yang dengan berakhirnya ceramah dari Habib Hussein Jabar Rahdan merupakan penutup dari rangkaian acara di malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat kita teladani, dapat kita terima sebagai suatu ajaran bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.